Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinasi, obrolan ringan seputar isu nasional. Ya, kadang kita memang merasakan satu pemandangan, satu fenomena di mana kita dalam hati memang bisa merasakan, wah rasanya ini kurang pas ya, tidak selayaknya. Maksudnya begini, jadi ketika orang melakukan sesuatu ini membuat orang lain kurang nyaman, para bijak bestari, para sufi itu kadang mendingan tidak melakukan hal itu ketimbang membuat orang tidak nyaman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kita masih dikaruniai kesempatan untuk bisa ketemu sama sedulur semua. Kemudian yang jelas kita masih dikaruniai juga kesehatan yang yaitu bagi kita kalangan-kalangan lansia kan luar biasa, kita bagaimana menjaga agar tetap sehat gitu kan ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya sedulur-sedulur kita yang artinya pendengar kita, yang pemirsa kita itu, soalnya banyaknya pensiunan juga ya? Ya bisa jadi, biasanya kan orang ya segmennya sesuai lah dengan apa yang bisa menjadi kontennya itu kan. Tapi setiap kita ketemu dengan orang yang sama-sama anak pang, pasti yang ditanyakan apa kesibukan kamu, apa kerjaanmu, apa itu susunya berapa, rata-rata kita ngomong cucu gitu ya. Iya. Dan rata-rata yang istilahnya mampu menikmati masa ya lepas dari dinas itu dengan enak, dengan nyaman, ya mereka kelihatannya masih tetap bisa eksis dan secara fisik juga sehat gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kita sebagian juga tidak memungkiri, kadang teman-teman semacam kita ada yang memang di saat berhentinya dari tugas aktif itu merasa bingung juga. Oh iya. Dan justru masih seakan-akan dalam angannya itu masih kayak orang aktif, sehingga ketika jatuh masa harus pensiun, dia terkena yang kata orang bilang itu kan post power syndrome. Jadi ya dia kehilangan kekuasaan sehingga merasa ya gimana ya. Nah, kadang-kadang juga orang-orang semacam itu masih terngiang dan masih suka ya melongok bagaimana dulu tempat dia bekerja dan sebagainya, itu kadang masih itu. Tapi ada juga yang memang merasa sudah lepas, itu sudah merasa selesai dan bebas, bisa menikmati udara yang bebas. Dia seakan-akan ya sementara tidak bersentuhan dulu lah dengan dunia lama. Itu kan ada yang begitu. Itu kan yang artinya kalau kita lihat teman-teman kita yang tadinya sama-sama artinya pekerja, kemudian ataulah disebut aja sebagai pegawai profesional dan sebagainya. Cuma saya melihat justru ada yang unik ketika dia pensiun sebagai politisi. Nah, ini lucu kadang-kadang. Kan banyak ya politisi itu kan mainnya 5 tahun sekali. Kemudian gitu. Kita katakan itu anggota dewan yang kemudian tidak jadi dan sebagainya. Rata-rata yang saya kenal, mereka itu akan selalu mimpi terus. Mungkin jika ada kesempatan dia akan bermain lagi, meskipun mungkin kalah lagi. Gitu. Iya. Terus kadang-kadang yang tidak, kan sering juga kita sering sebut-sebut dulu pada saya jadi ini. Wah, itu. Nah, semacam itulah yang kadang ya bagi sebagian orang memang dalam tanda kutip ada kepentingan gitu ya. Ada kepentingan misalnya gitu ya. Misalnya saya ketika masih punya mungkin keluarga saya, terutama anak saya yang perlu saya cantolkan gitu kan. Saya berarti kan
Ya. Bagaimana untuk Harus bisa ada tanggung jawabnya seolah-olah ya. Ya, jadi saya harus membina hubungan baik Ya. dengan yang masih aktif sehingga paling tidak just tip apa itu just tip. Tapi itu saya kira salah satu ciri-ciri ya mungkin tidak semua, tapi apa namanya orang-orang yang menginginkan ada dinasti politiknya di masing-masing itu saya kira ya memang akan seperti itu. Iya. Umpama katakan dari sisi usia sudah atau mungkin dari sisi puncak prestasi politik lah katakan Iya. seorang presiden atau seorang bupati atau seorang gubernur yang memang sebenarnya itu kan posisi-posisi puncak pada zamannya. Iya. Itu sudah selesai. Nanti kadang-kadang kan masih banyak orang yang selalu itu tadi. Ya nek bahasa ini cawe-cawe lah isi baik ini loh. Iya. Dan saya tadi di luar kan sebetulnya mau ngobrol gitu ya. Saya habis jalan-jalan pagi itu kan saya kangen banget itu sama teman yang dulu bareng Satu angkatan. di bangku SMP-nya bareng. Oh ya. Ya dulu waktu masih aktif sekian puluh tahun lalu sempat ketemu, tapi setelah sama-sama purna kok nggak pernah ketemu, makanya saya hampiri dia. Saya tanya, ini apa kerjaan kamu? Enggak gitu. Bukannya masalahnya gini, kan kadang kita anak-anak atau orang-orang pang itu kan kalau ngambil untuk apa namanya bulanan kan sudah pakai jasa ATM gitu dan sebagainya. Ya. Dia bilang katanya, saya nggak pakai ATM, saya datang ke bank. Loh lah kok nggak praktis sekali kalau datang ke bank. Bicara manual. Itu ATM-ku ketelen gitu. Lah ketelen mau ngurus lagi kan sungkan. Enggak gimana? Aku ke pensiunan polisi tapi sungkan dengan kantor polisi gitu. Oh dia pensiunan polisi. Pensiunan polisi ya. Sudah katanya, biarlah sekarang saya ambilnya pakai manualnya datang ke bank gitu. Jadi kadang-kadang orang pingin lepas gitu ya. Itu lepas sama sekali dari institusinya ya. Gitu. Tapi seperti tadi ada yang tetap ingin cawe-cawe. Iya. Tapi saya kira memang ketika pingin cawe-cawe tetap ada dalam tanda kutip kepentingannya biasanya ya. Ya tentulah. Ya karena tadi sebenarnya yang menurut saya kerjaan salah satu profesi yang tidak ada pensiunannya itu adalah politisi itu. Artinya tidak terbatasi oleh umur, tidak terbatasi oleh kemampuan kita sebenarnya. Tapi ada yang menurut saya ada yang lebih beradab ya ketika para politisi yang mungkin di negara yang lebih demokrasi ya. Contohnya ada tokoh dulu namanya Henry Kissinger. Oh, mantan presiden Amerika itu. Dia begitu selesai jadi, meskipun ya dia punya dinasti juga sebenarnya. Iya. Tapi begitu dia selesai dari presiden, bahkan beberapa kali itu, dia langsung membuat satu kegiatan yang bersama, artinya kemanusiaan, gitu. Iya. Aktif di bidang kemanusiaan, dia memfasilitasi apa tentang sosial, tentang kemanusiaan. Itu menurut saya akan menjadikan kesibukan. Tapi intinya sebenarnya kan, kalau memang kita tidak mau berhenti dari urusan-urusan duniawi yang semacam itu, ya ada kesibukan yang memang bisa dijadikan malah jika dijadikan alat kita untuk beraktivitas. Itu sebenarnya media itu yang saya pernah membaca itu dulu bahwa yang namanya seorang lansia, apalagi ketika dia seorang pensiunan katakanlah, dulunya sebagai aktif baik itu di birokrasi maupun ya di bidang lain, itu harus tetap ada waktu yang dibutuhkan untuk mengaktualisasikan diri gitu ya. Nah, itu penting. Dan konon untuk apa namanya bidang yang digeluti itu larinya harus ke bidang-bidang sosial gitu katanya. Ya salah satunya kan itu memang. Jadi yang memungkinkan tetap mampu mengaktualisasikan diri, tetap mampu memberikan kemanfaatan bagi khalayak dan itu ada satu nilai positifnya, konon ada penelitian itu bisa memperpanjang umur dalam artian jadi usianya bisa panjang lah gitu ya. Itu kan memang dari apa namanya sisi ilmiahnya ada penelitian itu bahwa orang ketika masih mau aktif terutama dalam bidang sosial ketika dia sebagai seorang purna tugas itu akan membuat dia semakin karena ada kesibukan ya menjadi semakin terjaga lah gitu. Saya kira itu jadi memang ada ya. Jadi ada menurut saya ada tensi tersendiri
bidang politik dengan bidang sosial. Ya. Contoh mamanya ketika tadi digambarkan kita sudah pensiun kemudian bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan lah ya. Itu kan lebih soft, lebih tidak banyak konflik. Bahkan cenderung di mata masyarakat itu akan seolah-olah kan sesuatu yang bersifat sosial itu, kemanusiaan itu adalah kebaikan. Itu adalah soal kebaikan, soal nilai luhur. Beda dengan ketika masih saja urusan politik. Urusan politik itu kan akan berhadapan dengan konflik yang sangat keras, apalagi politik sekarang ya. Kalau yang tidak punya uang pun sudah tidak berkutik. Ya, intinya kan persaingan gitu. Persaingan. Nah, itu ketika mereka sudah purna selesai di politiknya itu kadang-kadang memang akibatnya agak gimana gitu ya. Kita ya, kecuali kalau kemudian kita terjun langsung ke bidang masalah-masalah sosial ya. Sebenarnya masalah sosial itu banyak, ada organisasi keagamaan, organisasi dakwah, organisasi kemanusiaan, itu kan bidang-bidang itu banyak lah saya kira itu, dan banyak teman-teman kita yang setelah selesai ya kemudian itu apakah itu mungkin aktif di organisasi pensiun gitu kan, itu kan ada. Jadi intinya sebetulnya ketika seorang berhenti dari masa tugas aktifnya itu sebetulnya kan masih tetap punya potensi. Betul ya. Pertama tentu potensi umur ya, masih punya umur. Kemudian potensi lain lagi adalah modal yang pernah dia miliki selama masih aktif. Kemudian barangkali tertunjang ketika finansialnya juga sudah tidak terlampau dituntut kebutuhan tinggi. Itu kan berarti modal-modal semua itu akan lebih katakan mendatangkan ketentraman, tetap bisa mengaktualisasikan diri, mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain seperti tadi ya. Ini yang menarik gini. Sekarang saya mau tanya aja sama jenengan. Iya. Sebenarnya motivasi apa sih jenengan kalau melakukan kayak begini, senang ngobrol, bikin konten dan sebagainya, itu sebenarnya apa? Jadi begini, jenengan pribadi. Maaf ya, secara pribadi sebetulnya orang katakanlah mengatakan bahwa apa yang kebetulan memang saya sering berkecimpung di dalamnya itu sebetulnya merupakan bidang pekerjaan yang bagi sebagian orang merupakan sumber penghasilan. Oh iya tadinya ya. Iya tadinya. Itu anggapan orang, anggapan rata kan seperti itu. Tapi saya dari dulu yang saya geluti itu menghasilkan penghasilan dan tetap menggeluti itu dalam tanda kutip sudah tidak menghasilkan penghasilan juga, tetap saya geluti. Karena apa? Ada satu perasaan bahwa saya itu ketika melakukan ini ada semacam kesukaan, hobi ya, tersalurkan seperti itu. Kemudian dalam tanda kutip juga walaupun setitik tetap saya mencoba memasukkan dalam konten itu sisi-sisi positif yang tidak terasa bisa insya Allah bermanfaat bagi masyarakat dimanapun gitu. Misal di media radio tidak hanya orang mungkin menganggapnya wah berhura-hura senang-senang terlalu dan sebagainya, tetapi saat kita ngomong itu kan orang tidak tahu kalau kita memasukkan satu nilai-nilai tertentu. Nah itu yang saya ambil kemanfaatan di situ. Tidak ansih sebagai melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan. Hatta itu tidak menghasilkan, tetapi saya merasa senang bisa melakukan yang saya sukai. Kemudian ada sisi positif yang bisa saya masukkan ke dalamnya. Itu berkah tersendiri menurut saya. Dan saya yakin tidak semua orang akan melakukan bisa semacam itu. Kalau saya kan sebenarnya kan ya kita sebenarnya hanya alampiasan dari rasa syukur karena kita sehat, kita bisa semacam ini. Ya sudah, mari kita lakukan. Barangkali tadi ada kebaikan yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk diri sendiri memang ada manfaatnya kan. Iya. Dan karena kita juga sudah terbiasa dulu ketika masih aktif itu yang namanya di samping ngobrol gitu loh. Maksudnya kadang-kadang mencoba untuk menerapkan apa yang menjadi ide sendiri, walaupun itu katakanlah disertai dengan pengorbanan dan mungkin berdarah-darah, tetapi ada satu faktor tadi, kita ada kesemangatan untuk menuangkan kreativitas kita, itu sudah luar biasa. Betul, ya. Ada kepuasan tersendiri. Saya kira gitu ya. Makanya nggak usah bingung, nggak usah merasa bahwa kita sudah lumpuh, tidak punya kekuatan apa-apa bagi para purna tugas ini. Betul, semangat pokoknya gitu ya. Semangat, banyak yang bisa kita lakukan.
terutama dengan tadi hal habitat sosial kemanusiaan dan sebagainya gitu ya. Ya saya kira ini orang-orang anak-anak pang ini yang ngobrol tentang diri sendiri lah seperti itu ya. Semoga untuk ya orang-orang pang yang lain menghibur diri ya, juga ya. semoga bisalah maksudnya menjadi semacam ternyata mereka kok begitu. Jadi tahu tentang kita lah. Tapi saya kira kita perlu ngajak juga beberapa teman ini kadang-kadang ya. Jadi kita ngobrol bareng di sini. Jadi kalau mau ingin ngobrol bareng silakan hubungi kami, Mas Yudi, Pak Harso. Yuk ngobrol bareng siapapun, terutama teman-teman yang sudah pensiun untuk melakukan ngobrolan bareng. Tempatnya bisa di mana saja. Iya, gitu ya. Saya kira begitu. Ini menjadi satu bentuk aktualisasi kita sebagai orang-orang. Jangan merasa bahwa kita itu sudah tidak bisa bermanfaat bagi sesama gitu ya. Sesama teman ketika ketemu saling menghiburkan itu asik gitu ya. Oke, sementara di situ dulu. Semoga kita juga bisa ya tetap menikmati hidup yang dikaruniai dengan kesehatan, juga yang jelas diberi kesempatan untuk bisa saling berbagi kebaikan. Amin. Gitu, amin, ya. amin. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih untuk bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.